Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang panduan observasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu yaitu Dr. Iwayan Darmayana, MPSI. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Julia Santi, kelas Ilmu Pendidikan 2, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Bengkulu. Yang pertama yaitu perkembangan fisiologi. Perkembangan fisiologi sebagai proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan organ. Perkembangan secara fisiologis ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Dalam lembar observasi perkembangan fisiologis yang saya buat, yaitu ada 5 aspek yang diamati. Yang pertama yaitu memiliki tinggi dan berat badan sesuai usianya. Yang kedua, mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Yang ketiga, mampu menulis dengan rata dan lebih kecil. Yang keempat, mempunyai kesehatan gigi yang baik. Yang kelima, mampu memotong bentuk-bentuk sederhana. Yang kedua yaitu perkembangan psikologis. Dalam perkembangan psikologis, lembar observasi yang saya kembangkan yaitu ada 3 indikator. Yang pertama indikator psikologis atau keberanian, yang kedua intelijensi, yang ketiga faktor ekstern alat dan sarana. Dalam indikator keberanian itu ada 3 deskripsi yang saya lihat ya. Yang pertama yaitu saya merasa takut saat maju ke depan kelas, saya merasa tidak percaya diri dalam mencoba menjawab soal dari guru. Yang ketiga yaitu melihat ada teman yang kesusahan saat menjawab soal ke depan kelas, membuat saya menjadi tidak berani untuk maju ke depan kelas. Untuk indikator yang kedua yaitu intelijensi, ada 1 deskripsi yaitu saya kesulitan dalam memahami pembelajaran tematik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu faktor ekstern alat dan sarana, di mana deskripsi dari indikator ini yaitu ada 3. Media untuk pembelajaran tematik di sekolah masih belum memadai. Yang kedua, memakai media pembelajaran itu menyulitkan. Yang ketiga, sulit menggunakan media pembelajaran karena kurang memahami. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Di sini lembar observasi untuk perkembangan kognitif ada 3 indikator juga yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu indikator level 1 atau C1 dan C2, yang kedua level 2 C3, yang ketiga itu level 3 C4 sampai C6. Masing-masing indikatornya ada deskripsinya 5 deskripsi untuk masing-masing indikator. Yang keempat yaitu perkembangan emosi. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Dalam lembar observasi perkembangan emosi siswa yang saya kembangkan yaitu ada 4 indikator. Yang pertama indikator emosi. Indikator emosi ini terdiri dari 3 deskripsi. Yang kedua indikator sosial itu terdiri dari 2 deskripsi. Yang ketiga kontrol diri yang terdiri dari 2 deskripsi juga. Yang keempat kesejahteraan terdiri dari 2 deskripsi. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan psikososial. Psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang atau psiko berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat sosial. Dalam lembar observasi yang telah saya buat itu ada 4 indikator. Yang pertama menunjukkan rasa ingin tahu siswa dan kritis dalam pembelajaran, di mana ada 2 deskripsi. Yang kedua percaya diri, ada 2 deskripsi juga. Yang ketiga disiplin. Disiplin ada 2 deskripsi. Yang keempat minat siswa dan interaksi. Dalam minat siswa dan interaksi ini ada 4 deskripsi yang akan saya observasi. Kemudian yang keenam, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini
lembar observasi yang saya kembangkan dalam perkembangan moral ini ada 4 indikator yang akan saya observasi. Yang pertama, indikator agama terdiri dari 2 item observasi. Yang kedua, sopan santun, itu 2 juga, 2 item observasi. Yang ketiga, kepedulian, ada 2 item observasi. Yang keempat, bertanggung jawab, itu ada 2 observasi juga. Yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, dalam pengembangan lembar observasi untuk motivasi belajar ini ada 5 indikator yang saya kembangkan. Yang pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Ada 2 item observasi yang akan saya lihat. Yang kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Ini ada 2 item observasi juga yang akan saya lihat. Yang ketiga, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Ketekunan dalam mengerjakan tugas, item observasinya ada 2 juga. Yang keempat, ulet dalam menghadapi kesulitan. Itu ada 2 item observasi. Dan yang kelima itu menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah dalam pembelajaran. Di sini ada 2 item juga yang ada 3 item yang akan saya observasi. Selanjutnya itu etnik dan kultural. Lembar observasi yang saya kembangkan yaitu ada 2 tentang keberagaman dan budaya. Di mana masing-masing indikator ini ada 2 item observasi yang akan saya lihat. Yang selanjutnya yaitu status sosial. Dalam lembar observasi status sosial itu ada 2 indikator yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang fasilitas belajar, yang kedua tentang interaksi, di mana masing-masing indikator ini ada 2 item yang akan saya lihat. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Lembar observasi yang saya kembangkan ada 3 indikator, di mana gaya belajar ini ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk indikator visual itu ada 2 item yang akan saya observasi. Untuk auditorial itu ada 1 item. Untuk kinestetik itu ada 2 item yang akan saya lihat. Yang terakhir yaitu minat belajar. Dalam lembar observasi tentang minat belajar ini saya mengembangkan 3 indikator yang akan saya lihat. Yang pertama yaitu perhatian dalam kegiatan belajar mengajar, itu ada 3 item. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, itu ada 3 item juga. Yang ketiga, perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar, ada 2 item yang akan saya lihat. Baik, itu tadi lembar observasi yang saya kembangkan untuk melihat karakteristik atau profiling peserta didik di sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.